Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata terbukti hari ini ya, Puan Maharani dapat dukungan maju di Pilpres 2024. Relawan siap perluas dukungan. Tetapi di satu sisi ada yang terbaru ya, 4 Februari ya, PDIP bisa kalah jika terus ketinggalan kereta dan sindirannya dan sendirian. Ya bisa jadi kalah begitu kan. Tapi di satu sisi ini menunjukkan bahwa ya kalau Puan Maharani untuk didukung oleh bisa maju ke Pilpres 2024 ya bisa jadi bisa jadi kalah, bisa jadi menang begitu kan. Tetapi siapa lagi yang harus kita dukung kalau PDIP sendirian begitu kan? Karena di satu sisi ya mau tidak mau ya harus berkoalisi begitu. Tetapi yang saya bacakan dulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar netizen ya, breaking news, Puan Maharani dapat dukungan maju di Pilpres 2024, relawan siap perluas dukungan ya, bahkan fix no debat, selamat dan sukses. Ini saya juga setuju dia maju, maaf bukan mendukung ya. Silakan pada majunya pres, berikan alternatif pilihan bagi bangsa, pilih yang terbaik, bravo. Ini banyak sekali yang mendukung Puan begitu kan. Tetapi capres itu saya kira dikasih kepada Puan begitu kan. Ini nungguin debat sama Pak Anies nanti di forum debat capres, semoga nggak nangis ini. Perlukah aja Drun? Gimana kabarnya Nasdem jadi merapat calonkan mantan gubernur Ngibul dan Drun? Ini banyak sekali begitu kan. Jadi inilah pro dan kontra. Ini bagian dari demokrasi kita begitu. Mantap. Yang penting kader internal dan masih terah Soekarno menang urusan sekian. Ayo tahun politik selokan bela wong cilik terus viralkan. Jika pemilunya jujur nyongsep orang itu. Segera munculkan untuk deklarasi bagaimana respon pasar, menarik atau di reject. Ya begitu, tapi di satu sisi kemampuan di parlemen hari ini PDIP itu sangat kuat sekali begitu kan. Bisa saja menang nanti begitu, bisa jadi kalah begitu. Ya, tetapi menurut saya pribadi tiket itu harus diberikan Mbak Puan begitu daripada Pak Ganjar. Kira-kira seperti itu begitu. Asik Pak Anies dapat lawan kelas dulu. Ayo Red Bull siapkan dana sebesar-besarnya ini. Sukseskan pencalonnya, percuma cucu Soekarno, percuma emaknya punya partai. Bagus, pasti Kiok ya. Politik itu dinamis ya. Bisa jadi ya Puan itu wakilnya adalah Prabowo begitu kan. Atau wakilnya adalah Pak Erlangga, bisa jadi di situ begitu. Tetapi mau tidak mau partai PDIP itu harus berkoalisi begitu. Tidak mungkin dia berangkat sendirian, pasti dia berkoalisi begitu. Tetapi catatan demokrasi kita bahwa kalau selama ini dia berkoalisi ya, tentu ini menjadi plus kepada partai PDIP itu sendiri begitu. Langsung aja udah PDIP umumkan Mbak Puan yang sangat prestasi, mumpuni dan keturunan Bung Karno sebagai capresnya. Wong cilik di bawah udah nungguin ini. Jangan lupa bahwa balsam takut entar apa ini ya. Siap, mantap Mbak. Ini dukungan kalau tidak sekarang harapan lagi, kesempatan tidak akan datang dua kali, betul begitu. Hati-hati, dia siap maju karena sudah kontrak dengan kecurangan ya. Saya tidak tahu begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa ya inilah demokrasi kita, bahwa kita harus ya bersama-sama kawal terus begitu kan, membantu Bawaslu begitu. Kalau sekarang ngapain lagi, belum tentu sanggup kalau harus tunggu 5 tahun lagi, betul. Sebagai simpatisan Anies, perubahan dan perbaikan 2024 semakin ada beberapa baca pres baik buat NKRI sayang. Mari diskusi, gaduh jangan. Ini kritikan keras begitu. Tapi di satu sisi bagaimana dengan Pak Ganjar? Ya Pak Ganjar ya mungkin tidak punya tiket karena prestasinya apa Pak Ganjar selama ini begitu kan? Itu kan yang ditanyakan publik hari ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya. Puan Maharani dapat dukungan maju di Pilpres 2024, relawan siap perluas dukungan. Wow, sangat menarik ya. Dikutip dari liputan6.com ya, Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani kembali mendapat dukungan maju sebagai calon presiden atau Pilpres 2024. Adapun kali ini kelompok yang menamakan relawan Puan mendeklarasikan diri di wilayah Kalimantan Timur. Kami bergabung dalam relawan Puan siap memperluas dukungan dan memenangkan Puan Maharani di Pilpres tahun 2024 mendatang. Bahkan kata Doding Saputra, Ketua relawan Puan Maharani di Kalimantan Timur ya,
Bahkan selain melakukan deklarasi dukungan, pihaknya pun melakukan kegiatan sosial sembari mensosialisasi sosok Puan di Kota Bontang. Tapi perlu diingat, apakah dengan sosialisasi ini dibarengi atau disertakan dengan bagi-bagi sembako? Itu yang menjadi menarik begitu kan. Apakah selama ini bagi-bagi sembako itu menjadi kekuatan besar untuk Puan Maharani dengan Pak Ganjar begitu? Ya bisa jadi begitu. Adapun lomba yang dipertarungkan adalah tarik tambang. Disebut selain membuat erat silaturahmi ke warga, juga membuat kompak dan sejalan bagaimana untuk memenangkan Puan. Maka sementara ratusan paket sembako diberikan kepada warga Bontang yang kurang dan mampu ya, yang kurang mampu, diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban keseharian, ya kan? Ketika ada acara terus dibagikan sembako kok seperti ini terus ya, Mbak Puan begitu kan. Tapi di satu sisi melihat bahwa kenapa setiap ada acara Puan ada ada sembako yang diberikan, ada apa begitu kan? Ini kan menarik juga begitu. Bahkan ini di kantong Megawati ini ya, sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memastikan tidak akan ada pengumuman soal pengusungan calon presiden yang bakal diusung partai saat perayaan hari ulang tahun ke-50 PDIP. Menurut dia, apa yang menyangkut soal pencalonan presiden adalah hak prerogatif. Orang ngono saiki nungguin, orang sekarang itu menunggu, tidak ada urusannya gue enak aja. Bahkan namun Megawati tidak menampik banyaknya awak media yang hadir di acara HUT PDIP sementara menunggu nama itu diumumkan pada hari ini. Bahkan dia menyebut pengumuman nama calon presiden yang akan diusung bisa menjadi ajang taruhannya. Dan bahkan Megawati memastikan sebagai ketua umum terpilih di Kongres Partai dan menjadi institusi tertinggi partai, maka hanya dirinya lah yang berhak memberi tiket pengusungan calon presiden. Ya, kalau menurut saya pribadi tiket itu akan diberikan ke Mbak Puan begitu kan, di satu sisi begitu. Tapi saya melihat bahwa kalau memang PDIP dia maju sendiri begitu kan, ketinggalan kereta dan sendirian, bisa saja kalah begitu. Karena PDIP dengan siapa lagi begitu. Walaupun dia berani dan bisa mengusung satu tiket untuk menjadi calon presiden, maka harus lihat juga wakilnya siapa begitu kan. Ya, kalau empat calon ya bisa jadi ya kalah begitu kan. Semua partai politik pada akhirnya membutuhkan koalisi bersama partai lain dalam menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan. Pemilu 2024 ya pun demikian dengan PDIP Perjuangan, meski telah mampu memenuhi ambang batas pencapresan tanpa ditambah partai lain. Bahkan hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (EPO) Deddy Kurniasah dalam merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tak peduli dengan manover partai politik lain ya dalam meramu pasangan capres dan cawapresnya. Bahkan statement Hanto itu bernuansa arogansi karena semua partai pada dasarnya punya klaim bersama rakyat. Tetapi dari aspek propaganda politik dan kebutuhan kontestasi, koalisi tetap perlu, kata Deddy. Bahkan menurut pengamat politik, ya jebolan UIN Syarif Hidayatullah itu, PDIP sudah mulai ketinggalan kereta lantaran partai politik lain sudah sibuk meramu ya polisi. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin partai pemenang pemilu 2019 ini akan kalah. PDIP memang bisa sendirian, tapi peluang kalah jauh lebih besar jika sendirian. Terlebih jika upaya Nasdem menarik Golkar berhasil pungkasnya. Bahkan di satu sisi dia mengatakan bahwa Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya tidak merasa khawatir ya ketinggalan kereta dalam menghadapi pemilu 2024 sebab PDIP masih bekerja sama dengan parpol pendukung ya pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Bahkan ditanya soal mengenai sikap potensi PDIP ya menjalin koalisi dengan parpol lain, Hasto menegaskan partai berlambang banteng tersebut tidak pernah merasa sendirian karena selalu bersama rakyat Indonesia. Tentunya seperti itu begitu. Tapi menurut saya pribadi juga sependapat ya bahwa ketika PDIP sendirian mengusung capres sendirian tidak berkoalisi dengan partai lain, maka kemudian menjadi catatan penting bahwa akankah mampu untuk melawan Prabowo, untuk melawan Anies Baswedan, untuk melawan Pak Airlangga yang kemudian sudah punya tiket untuk maju di Pilpres 2024 begitu. Sedangkan ya PDIP itu sendirian, walaupun dia bisa mengusung satu tiket untuk maju di situ, tetapi siapa wakilnya, siapa capresnya, apakah Puan dengan Pak Ganjar atau Ganjar dengan Mbak Puan?
itu bisa menurut saya pribadi secara hitung-hitungan ya kalah begitu kan. Tetapi politik itu bisa dinamis, bisa cair, bisa tidak begitu kan. Di satu sisi seperti itu. Atau jangan-jangan analisa saya seperti ini. Ketika dia sendirian misalnya ya, lalu kemudian mungkin ada partai-partai yang lain yang kemudian yang tidak lolos nantinya karena nanti kan masih dipilih 2 begitu kan. Jadi mungkin bisa masuk ke partai PDIP begitu. Jadi apa yang diandalkan oleh PDIP ketika tidak berkoalisi dengan partai lain itu yang harus kita pikirkan begitu. Tapi di satu sisi ya kecerdasan Ibu Megawati itu sangat luar biasa sebenarnya begitu kan. Bisa strategi politiknya bisa menang begitu kan. Ya di satu sisi bisa kalah begitu. Tapi secara logika dia kalah kalau dia sendirian. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.